Pada hari ini kita berkumpul dalam sukacita untuk merayakan Ekaristi Minggu Palma di Gereja Wilayah Santo Aloysius Ngijorejo. Perayaan ini menjadi awal dari Pekan Suci, di mana kita mengenangkan peristiwa Yesus memasuki Yerusalem dengan penuh kerendahan hati, disambut dengan sorak-sorai umatnya. Melalui perayaan ini, kita diajak untuk tidak hanya bersukacita, tetapi juga merenungkan perjalanan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang berpuncak pada wafat dan kebangkitannya demi keselamatan kita. Semoga melalui perayaan ini, iman kita semakin diteguhkan dan hati kita semakin terbuka untuk mengikuti Yesus dengan setia. Perayaan Ekaristi pada hari ini akan dipimpin oleh Romo Laurentius Suhar Dwi Budi Prasetyo PR. Marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi ini dengan mendoakan doa Ardas Keuskupan Agung Semarang yang terdapat dalam teks panduan misa halaman pertama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Setia, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, sebab melalui tuntunan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung, Engkau senantiasa menyertai kami dalam berjalan bersama mewujudkan peradaban kasih, tanda hadirnya kerajaan-Mu. Engkau pun menuntun kami untuk bersama masyarakat Indonesia mengupayakan tatanan hidup bersama yang sejahtera dan berkeadilan, serta bermartabat berdasarkan Pancasila. Ya Allah Bapa yang Maha Bijaksana, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mengorbankan tekad dan semangat kami menjadi gereja yang bahagia, menginspirasi dan menyejahterakan. Semoga dengan semangat itu kami dimampukan untuk mengembangkan iman yang hidup, mengambil langkah pertama dalam membangun masyarakat yang berdialog dan berbela rasa, serta bekerja sama dengan semua pihak mengupayakan kesejahteraan yang berkeadilan. Semoga dengan meneladan kesetiaan Bunda Perawan Maria dan kegigihan Santo Paulus, kami dapat mewujudkan kehendak-Mu ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, silakan melihat ke depan. Perhatian ada di depan gereja. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Si karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, teman-teman muda dan adik-adik yang dicintai Tuhan, selamat sore. Berkah dalam. Apa kabar? Baik, sehat, semangat. Kita bersyukur di hadapan Allah karena sore ini kita boleh hadir dalam Ekaristi mengenang Yesus yang memasuki kota Yerusalem. Dia dielu-elukan sebagai raja, tetapi dia juga harus menderita sengsara karena ulah orang-orang Yerusalem juga. Peristiwa ini mengingatkan kita semua untuk semakin berani setia mengikuti Yesus dan menyatakan iman kepadanya. Maka mari kita mohon berkat Tuhan untuk daun-daun palma yang Anda bawa. Silakan diacungkan ke atas untuk dimohonkan berkat Allah sendiri. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kuduskanlah daun-daun palma dengan berkat-Mu. Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersamanya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami.
Hosana putra Daud. Wahai umat, bersoraklah, sambutlah Kristus Raja, penebus kita. Kini kita rayakan kedatangan Sang Kristus sebagai penebus kita, pujian kepadanya. Wahai umat, bersoraklah, sambutlah Kristus Raja, penebus kita. Pun pada akhir zaman kan tampak Kristus Tuhan, Sang pemenang atas dosa, pencinta manusia. Wahai umat, bersoraklah, sambutlah Kristus Raja, penebus kita. Wahai umat, bersoraklah, sambutlah Kristus Raja, penebus kita. Dahulu umat Allah menyambut Kristus Raja dengan bersorak gembira, Hosana putra Daud. Wahai umat, bersoraklah, sambutlah Kristus Raja, penebus kita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke desa yang di depanmu itu. Di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah kedua keledai itu dan bawalah kepadaku. Jika ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai betina dan seekor keledai beban yang muda." Lalu pergilah kedua murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka,
dan Yesus pun duduk di atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menolong, yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikuti Dia dari belakang berseru, "Hosana bagi Putra Daud, terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus memasuki kota Yerusalem, tidak memakai atau menunggang kuda yang besar dan hebat, tidak dengan aksesori macam-macam, tetapi Dia datang ke Yerusalem menggunakan keledai, dan keledai itu pun dikatakan betina. Itu artinya apa? Artinya bahwa Yesus hadir sebagai seorang raja, tetapi bukan untuk menunjukkan kuasanya, kehebatannya, tetapi Dia hadir sebagai seorang raja dengan kesederhanaannya. Maka mari kita juga hadir di hadapan Tuhan, bukan dengan kesombongan kita, bukan dengan kehebatan kita, bukan dengan kuasa yang ada pada kita, tetapi mari kita semua hadir sebagai umat beriman yang hidup dalam kesederhanaan. Bukan berarti lemah, tetapi kesederhanaan berarti mau membuka hati, membuka diri terhadap karya kasih Allah. Semoga peristiwa di kota Yerusalem menjadi peristiwa kita, bahwa kita bersorak-sorai, bergembira karena Yesus menjadi Raja yang merajai hati, pikiran, dan hidup kita, tetapi Raja yang penuh kesederhanaan, Raja yang membawa kedamaian. Mari kita sekarang memasuki kota Yerusalem yang dilambangkan dengan kami para petugas liturgi memasuki gereja. Silakan melambai-lambaikan daun palma yang menyatakan bahwa kita pun juga menyongsong Yesus hadir di hati kita, hadir di dalam hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hendaklah kita mencontoh khalayak ramai di Yerusalem yang mengeluh-elukan Yesus. Marilah kita berarak dalam damai. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma
lihatlah Rajamu, Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu, Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Lihatlah Kristus Tuhanmu, Dialah penebusmu. Duka hati terhibur, hina celah terlebur. Lihatlah Kristus Tuhanmu, Dialah penebusmu. Duka cita terhibur, hina celah terlebur. Lekaslah bersyukur, luhurkan namanya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu, Hosana, terpujilah Kristus umat manusia. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu, Hosana, terpujilah penebus umat manusia. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah menyerahkan juru selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di salib sebagai teladan kerendahan hati bagi umat manusia. Perkenankanlah agar kami meneladan sengsara puteramu dan pantas untuk bangkit bersamanya. Kami ingin mengucap syukur bersama Bapa Yesus Topo DS yang telah Kau kabulkan permohonannya melalui doa novena Hati Kudus Yesus. Berkatilah dia dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan pengantaran Yesus Kristus Puteramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid,
supaya dengan perkataanku, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukuli aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah telah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba.
dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus taat untuk kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Yesus dan menganugerahkan nama yang paling luhur kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Sesudah ditangkap dan dihadapkan ke Mahkamah Agung Yahudi, Yesus lalu dihadapkan kepada wali negeri, yakni Pilatus. Dan wali negeri bertanya kepada Yesus, "Benarkah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dirinya, Yesus tidak memberi jawaban apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyak tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan seorang hukuman pada tiap-tiap hari raya atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu ada dalam penjara seorang terkenal kejahatannya, namanya Barabas. Karena mereka telah berkumpul di sana, Pilatus bertanya kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Pilatus sebenarnya tahu bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab dalam mimpi tadi malam
aku sangat menderita karena dia. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan bertanya lagi kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas!" Kata Pilatus kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang juga disebut Kristus?" ia harus disalibkan, kata Pilatus. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak, seraya berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan jubah ungu padanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus, lalu memberi dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya, lalu mengambil buluh itu dan memukulkannya kepadanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan kembali pakaiannya sendiri. Kemudian mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi Yesus minum anggur bercampur empedu. Setelah mengecapnya, Yesus tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan Yesus, para serdadu membagi-bagi pakaian Yesus dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Di atas kepala Yesus terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan Yesus disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang di sana yang lewat menghujat Yesus, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunkannya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib."
Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan Yesus dan berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Dia Raja Israel, baiklah, ia turun dari salib, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Biarlah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama dengan Yesus mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. Dan segera mendekatlah seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, Jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Bukit-bukit batu terbelah, dan kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika menyaksikan gempa bumi dan apa yang telah terjadi, kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus lalu berkata, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, teman-teman muda, dan adik-adik yang dicintai Tuhan. Ketika kita mengawali Ekaristi ini dengan pemberkatan daun palma, berarak menuju ke dalam gereja sebagai lambang Yesus masuk ke kota Yerusalem. Suasana adalah suasana sukacita, kegembiraan, gempar.
Tetapi ketika kita mendengarkan kisah sengsara, apa yang terjadi? Orang-orang Yerusalem yang awalnya memuja dan memuji Yesus, mengagumi, menganggap Yesus adalah Raja, justru mereka sendiri yang akhirnya menyerahkan Yesus untuk menderita dan mati di kayu salib. Apa yang kita pikirkan dengan suasana seperti itu? Suasana yang kontradiktif. Awalnya memuji, memuliakan Yesus sebagai Raja, dipuja-puji, tetapi akhirnya mereka juga yang menjebloskan Yesus dalam penderitaan. Bisa terjadi peristiwa kota Yerusalem juga menjadi peristiwa kita. Selama ini mungkin Anda merasa bergembira, bersukacita menjadi orang Katolik. Bahkan mungkin bangga sebagai orang Katolik, sebagai murid Yesus. Tetapi bisa terjadi panjenengan juga yang menjadikan Yesus harus menderita karena ulah kita semua. Karena dosa kita. Iya, karena kesombongan kita, iya, karena merasa kita yang paling baik, paling benar, sehingga begitu mudah menghakimi orang lain, iya. Lalu kita ini orang Katolik macam apa? Ini menjadi satu permenungan yang indah. Intinya bahwa yang mungkin selama ini merasa bangga dengan kekatolikan kita, jangan sampai kebanggaan itu hanya berhenti pada satu saat tertentu. Setelah itu hilang. Dan itu yang terjadi. Banyak orang Katolik, termasuk orang Ngijorejo, hilang. Meninggalkan Yesus. Dengan segala alasannya. Alasan yang mungkin memang bisa dipahami, masuk akal, atau alasan yang dibuat-buat, yang intinya adalah tidak setia terhadap Yesus. Bahkan bisa terjadi orang Katolik di Ngijorejo adalah orang Katolik yang napas. Pergi ke gereja kalau hanya Natal dan Paskah. Padahal jelas dibaptis sejak bayi, jelas ada di Ngijorejo, tetapi ke gerejanya bisa dihitung berapa kali. Atau sungguh-sungguh hanya 2 kali setahun. Gitu. Lalu Bapak Ibu bisa berkata, itu sudah lumayan Romo, 2 kali setahun. Karena aturan gereja hanya sekali setahun, ini sudah 2 kali melebihi aturan Romo. Apakah itu? Padahal kalau kita lihat, panjenengan masih sehat. Kalau pergi ke gereja masih bisa, ke Bandung juga bisa, tetapi selalu yang dikatakan
Saya ke gereja kalau ada misa di kapel. Kalau ke gereja Bandung tidak pergi, padahal masih sehat. Kapan berjumpa dengan Yesus yang telah menyerahkan dirinya total untuk kita? Kok kita hanya menyambutnya dengan nek ono wektu, nek iso. Ini sesuatu yang tidak menarik. Maka Bapak Ibu, mari kita lihat perjalanan beriman kita. Apakah kita akan seperti orang-orang Yerusalem saat itu? Awalnya bergegap gempita, memuji Yesus, tetapi setelah itu membawa Yesus kepada penderitaan dan kematian. Maka mari kita mohon berkat Tuhan supaya dalam peristiwa Minggu Palma ini kita diingatkan betapa indahnya ketika kita setia sebagai orang Katolik, setia sebagai murid Yesus pada zaman ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita perbaharui iman kepercayaan kita dengan menyatakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, puteranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapanya, marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Marilah kita mohon. Bagi sanak saudara yang menderita, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudari kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa yang Maha Murah, curahilah kami semangat Yesus Kristus Putramu, agar kami dapat saling membantu dalam memanggul salib kehidupan kami
sehari-hari dalam mengikuti jejak putramu. Marilah kita mohon. Kita haturkan doa-doa pribadi kita masing-masing di hadapan Allah. Bersama dengan doa kami masing-masing ya Bapa, perkenankanlah kami berdoa bersama dengan Bapak Yesutopo DS yang mengucap syukur atas terkabulnya permohonan karena dengan doa novena Hati Kudus Yesus. Berkati dia dan perkenankanlah dia dengan rendah hati mempersembahkan hidupnya seutuhnya ke hadirat-Mu, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Kami mohon. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu, berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon, terimalah dan kabulkanlah permohonan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Hadirlah Kristus kuatkan kami dalam persiaran umat beriman. Bapa terimalah persembahan hidup kami yang kami sembahkan dan jadikan menjadi berkat bagi sesama. Kami rindu
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga oleh penderitaan Putra Tunggal-Mu, pendamaian-Mu dengan kami semakin mendekat. Kami tidak mampu mencapainya dengan usaha kami sendiri, namun kami sudah merasakannya berkat kurban yang penuh daya ini dan karena belas kasih-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Disiapkan doa syukur aku nomor 2, anamnese nomor 2A. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ia yang tidak bersalah, rela menderita bagi orang berdosa, dan rela dihukum dengan tidak adil bagi orang jahat. Wafatnya menghapus dosa kami, dan kebangkitannya menyelamatkan kami. Maka bersama semua malaikat kami pun memuji Dikau dan bersorak gembira sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup Agung kami, Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Berkati ucapan syukur dari Bapak Y. Sutopo DS. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Datanglah kerajaan
Bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang masuk ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami yang telah dipuaskan oleh anugerah suci ini bersujud memohon kepadamu. Semoga sebagaimana berkat kematian Putra-Mu, Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani. Demikian pula berkat kebangkitannya, Engkau membantu kami mencapai apa yang kami tuju. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Berita wilayah Gereja Santo Aloysius, Ngijorejo. Berita liturgi. Misa Kamis Putih akan dilaksanakan pada hari Kamis 2 April 2026 pukul 6 sore. Laporan kolekte paroki Sabtu 21 Maret 2026. Kolekte pertama sebesar Rp2.483.400. Kolekte kedua Rp1.244.500. Minggu 22 Maret 2026. Kolekte pertama Rp2.940.000 dan kolekte kedua sebesar Rp1.512.000. Demikian berita pada hari ini. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tolong untuk diperhatikan bahwa tidak ada kebiasaan lagi bahwa pada hari Jumat Agung komuni harus habis. Maka para prodiakon paroki tetap memberikan komuni satu untuk setiap umat, bukan lalu berpikir yang ada di tabernakel ini harus habis. Karena dulu ada kebiasaan itu. Maka tolong ini diperhatikan, maka koster tolong untuk juga memperhatikan bahwa persediaan hari Kamis Putih itu juga untuk komuni hari Jumat Agung, supaya jangan sampai kurang. Yang kedua, mengingatkan lagi bahwa besok Jumat Agung Bapak Ibu diharap membawa benda-benda suci, khususnya salib, baik salib dinding maupun salib duduk. Tetapi sebelum dibawa ke gereja pada Jumat Agung, dibersihkan dulu. Jangan hanya sekedar diambil dari dinding lalu dibawa, padahal masih banyak kotorannya. Dijamas, dibersihkan, lalu bisa membawa patung apapun, bisa membawa rosario, bisa membawa gambar kerahiman ilahi. Hanya itu, jangan membawa yang lain. Dan dibagi siapa yang membawa, supaya tidak satu orang membawa begitu banyak barang lalu kesulitan saat pemberkatan ulang. Jadi besok akan diberkati ulang benda-benda suci itu. Itu tambahan saya.
Mudah-mudahan Bapak Ibu sungguh mampu menyiapkan diri untuk merayakan Tri Hari Suci yang kudus bagi kita, yang perlu kita perhatikan sebagai orang beriman Katolik. Terima kasih untuk semuanya, dan sekarang kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang berbelas kasih, yang menganugerahkan kepada saudara teladan cinta kasih dengan sengsara putra tunggalnya, memperkenankan saudara menikmati anugerah berkat-Nya yang tiada tara melalui pengabdian kepada Allah dan sesama. Semoga saudara yang percaya bahwa melalui kematian-Nya terhindar dari kematian kekal, memperoleh anugerah hidup abadi dari-Nya. Semoga saudara yang mengikuti teladan kerendahan hatinya mengambil bagian dalam kebangkitan-Nya. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas saudara dan menetap senantiasa. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, dengan demikian Ekaristi Minggu Palma sudah selesai. Kita pergi, kita diutus mewartakan kebaikan Tuhan. Berkah dalam.